menacilom hadis yang diputubit oleh Imam Ahmad dan Hakim yang gecoh hadisnya daripada Abu Hurairah. Rasulullah SAW berkata, "Manih takara maqaratun yuridu ayyughalliya biha 'alal muslimina fahuwa khati'un ay ismun." Rasulullah bersabda, barang siapa yang memborong dengan menimbun barangnya geborong barangnya dengan tujuan yang genet timbun, yuridu ayyughalliya biha 'alal muslimina, agar barang tersebut ketika hanali kapaceklik barang dan barang kamiski, sehingga barang yang pernah geborongnya kagak timbun oleh godnya sehingga gepublo kepada kaum muslimin dengan harga yang mahal, fahuwa khati'un, maka dianya itu tersalah, artinya dosa. Jadi dalam hadisnya gekecam oleh Rasulullah, urang yang belo barang, geborong barang sehingga getimbun barangnya, dan apabila barangnya kamiskil, barangnya kahanali kalangka sehingga gepublo dengan harga yang melambung, dengan harga yang cukup mahal, maka hukumnya yaitu haram dan dosa. Maka Rasulullah SAW gepegah dalam hadis yang lain, si berangkaso timbun barang hingga 40 hari sehingga geputubit wate barang kahanali dan gepublo dengan harga yang cukup mahal, maka Allah lepas daripada orang tersebut. Artinya Allah melaknat mereka tersebut. Bahkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bahwa tegoknya dia ke Amirul Mukminin, dia ke Khalifah, sangat mengecam orang-orang yang menimbun makanan, dan apabila kalangka makanan nyuguptubit dan gepublo dengan harga yang mahal. Sehingga ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Asfahani, inna ta'ama ulqi ala babil masjidi. Pernah Sayyidina Umar radhiyallahu an gekalan makanan metumpuk bak masjid, sehingga ditanya oleh Sayyidina Umar, "Ma hadza ta'am?" Ada apa dengan makanan ini? Me bahasa neo kepo makanannya dan supo makanannya. Faqala lahu, maka berkata begini Sayyidina Umar oleh sebahagian mereka itu, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, nyo makanannya untuk tertimbun, makanannya untuk ketimbun supaya singa mangat gepublo li urungan mahal dan barangnya kalangka." Sehingga qala gekeli Sayyidina Umar, "Wa manih takara," so yang timbun makanannya, atas supo makanannya dan so timbun makanannya, sehingga digoknya getimbun makanan, geborong makanan, dan ingin gepublo apabila langka makanan singa dengan harga yang mahal. Tepo makanannya geteng di Sayyidina Umar yang kang tumpuk bak pintu masjid. Kalau berkata mereka itu, "Ihtakara Faruhun wa Fulanun Maula Umar bin Khattab." Ya Amirul Mukminin, makanannya nyu atasi Faruh dan atasi Fulan, yaitu Maula Droneng, lamit yang pernah nepo merdeka le Droneng, ya Amirul Mukminin. Jadi makanannya atasi Faruh dan ata lamit yang kah nepo merdeka le Droneng, ya Sayyidina Umar, yaitu Maula. Bengeh Sayyidina Umar bawa tenya. Fa arsala ilaihima fa atiyahu fa qala ma hamalakuma ala ihtikari ta'amal muslimina. Sehingga oleh Sayyidina Umar gekirim urang untuk gehei dua orangnya, karena kebetulan si Faruq dengan maulanya Sayyidina Umar nyuhana di tempatnya oleh itimbun oleh puduk barangnya mak masjid, sehingga awaknya diwurmo, sehingga Sayyidina Umar giuja urang ya jemput awaknya dan giuba dikir Sayyidina Umar, sehingga
Watetro baik Sayyidina Umar bertanya satu persatu diawaknya. Maka berkata Sayyidina Umar, kepa awakkahnya katimbun atau kakumpulkan makanannya? Maka menjawab oleh mereka itu atau oleh salah sidro mereka itu, ya Amirul Mukminin, nastari bi amwalina wa nabi'u. Ya Amirul Mukminin, barangnya nyo kamu blo dengan pengro kamu, dan juga kamu poblo ya Amirul Mukminin. Gekele saya nama pakan hangka poblo dino dan kepu kapoblo yang akan datang. Maka di kamu jawab, hai Umar, hai Amirul Mukminin, sebab kamu blokeh dengan pengdronyo, maka kamu mutimbun nilai sehingga kamu poblo dengan harga yang mahal ya Amirul Mukminin. Bengeh Sayyidina Umar. Faqala Umar, maka gekeli Sayyidina Umar. Sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lun pernah lun dengar gekeli Sayyidina Umar. Rasulullah SAW pernah bersabda, gekeli Rasulullah, hai Faruq dan hai Maulawi, man ikhtakara alal muslimina ta'amahum darabahullahu bil juzami wal iflas. Si berangkaso timbun makanan, sehingga apabila kapaceklik, apabila kalangka makanan tersebut iji hibdubit makanannya dan dipublo dengan harga yang mahal, nyo ingat hai Faruq, ingat hai Maulawi, zaraballahu bil juzami wal iflas. Allah akan getimpa kepada kalian yaitu dengan penyakit juzam, penyakit kusta, wal aflas, dan juga akan gebi kebangkrutan kepada kalian. Nyalen dengar gebegar Sayyidina Umar bak Rasulullah SAW, urang yang timbun makanan, urang yang timbun barang, sehingga hana petubit ilai barang, petubit wate mahai, nyo urunyan akan gebi penyakit juzam atau penyakit kusta budok, begitu juga akan gebi kebangkrutan. Bangkrut di dunia, lebih-lebih di akhirat sehingga nyamban gekil di Sayyidina Umar, bak si Faruq dan bak Mauladro ke Sayyidina Umar yang timbun makanan di masjid. Faqala, maka berkata inda zalika, maka ikhlas bahwa tenyan Faruqun oleh Faruq, karena dua roh emono. Ikhlas li Faruq, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, fa inni u'aidullah wa u'aiduka ala alla a'uda fi ihtikari ta'ami abadan. Lalu menjanji dengan Allah, wahai Amirul Mukminin, dan lu menjanji dengan Roh bahwa hanlen ulang li buatnya, hanlen ulang li ya timbun makanan sampai sepanjang masa ya Amirul Mukminin. Nyo lu menjanji dengan Allah dan menjanji dengan Roh ya Amirul Mukminin bahwa nyo hanlen buat li ataya timbun makanan sehingga dapat merugikan masyarakat dan kaum muslimin pada umumnya. Yang dimenjanji oleh Faruq. Ternyata Faruqnya fatahawala ila barri Misra. Jih rupanya handle dipubut di Sinan, di kota Madinah dan di kota Makkah. Dia itu berangkat ke negeri Mesir. Watetro unanggro Mesir, jih tetap buat ipubut lagi ipubut di kota Madinah dan kota Makkah, bahwa jih manteng cik timbun makanan apabila kalangka, apabila kapaciklik, sehingga putubit makanannya publo dengan harga yang cukup mahal. Sidrotu wa amma Maula Umar, maka adapun si Maula, yaitu lamit yang pernah gepong mereka oleh Sayyidina Umar, pekeun mbak Sayyidina Umar, nastari bi amwalina, ya Amirul Mukminin, nyo kamoblo barangnya dengan harta dro, lemblo barangnya dengan harta dro, wan nabi'u dan lempublo menanjit, lemblo dan lempublo kedro, lemblo dengan harta dro menanjit lempublo ya Amirul Mukminin. Jadi hana urusan ngenggok ya Amirul Mukminin. Nyandum awaknya dibantah Sayyidina Umar. Sidro mono Faruq hana di Publo keno di Mekah dan Madinah di gedih Mesir dia empat. Terus kemudian Faruq ibuka bahwa nyo harta dro ulun dan lempu bro ya Sayyidina Umar. Handel dilanggar baik kalau menjanji dengan lebih-lebih yaitu dengan Allah. Sehingga lama kejadiannya.
dan urungnya manteng gepubut lagi yang awal. Seolah-olah yang dijanji dengan Sayyidina Umar, baik Faruq maupun maulanya Sayyidina Umar, nyawa sama sekali hana dilaksanakan. Dike Sayyidina Umar dijanji, tapi diriku Sayyidina Umar buat dro dewanya. Faza'ama Abu Yahya ahadun ruwatihi annahu ra'a maula Umar mahzuman masydukhan murah. Dan gekalan oleh Syekh Abu Yahya. Abu Yahya itu termasuk yaitu salah seorang perawi hadis daripada Rasulullah. Gekalanlah maulanya Sayyidina Umar dalam keadaan kena penyakit kusta dan juga dalam keadaan jir kegelandangan. Hanahi liur katerlunta-lunta, kabangkrut dan kaditimpa penyakit buruk. Begitu juga gekala liganya yaitu si Faruq, kenengcit penyakit juzam, penyakit kusta dan juga bangkrut usahanya. Jadi kedua-dua orang tersebut karena melanggar daripada perjanjian yang kami menjanji dengan Allah dan dengan Sayyidina Umar, sebagaimana disampaikan oleh Sayyidina Umar, si berang kaso yang timbun barang. Dan juga apabila kalangka barang sehingga dipudu biat iji dan dipudu dengan harga mahal, nyu ingat gebayar Rasulullah, urunyan akan ditimpa dengan penyakit juzam dan akan ditimpa oleh aflas, yaitu kebangkrutan dan rego terlunta-lunta di dunia. Maka terbukti daripada hadis Rasulullah SAW kepada Faruq dan maulanya Sayyidina Umar, kedua-dua orang tersebut kena penyakit kusta dan dagangannya bangkrut dan mereka akhirnya menjadi orang yang termiskin.